Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Dahlia Saputri Borusitorus dengan nomor NIM 0104213130. Saya seorang mahasiswi dari salah satu universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah, Stambuk 2021. Adapun saya membuat video ini dengan tujuan yaitu untuk memaparkan materi tentang hadis maudhu'i, yang dimana Bapak dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hadis maudhu'i. Menurut terminologi, hadis maudhu'i ialah mengumpulkan beberapa hadis yang terpecah-pecah di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan suatu topik tertentu. Kemudian kita susun menjadi satu sebab-sebab muncul hadis itu seperti apa dengan penjelasan dalam masalah tertentu. Yang kedua, kita akan membahas pengertian hadis maudhu'i itu tersebut berdasarkan menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mustafa Muslim, yang dimana pengertian maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau yang kita sebut dengan metode maudhu'i ini adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran baik dia di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang berkaitan dengan suatu topik atau tujuan tertentu dengan sebab-sebab munculnya hadis tersebut. Yang kedua yaitu menurut Al-Farmawi. Menurut beliau, maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian kita susun berdasarkan asbab al-wurud dan pemahaman yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, pengkajian, ataupun penafsiran dari masalah tertentu. Selanjutnya, menurut Arifuddin Ahmad, yaitu maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang kita permasalahkan, baik itu yang menyangkut aspek ontologisnya atau aspek epistemologisnya maupun aspek aksiologisnya. Dan maudhu'i ini tidak hanya bersangkut paut saja dengan pemahaman hadis, baik juga dengan pemahaman Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama yaitu menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua yaitu kita memahami makna dari masing-masing hadis yang akan kita kaji. Yang ketiga yaitu kita memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur maudhu'i. Yang pertama yaitu menentukan topik atau judul yang akan kita kaji. Yang kedua yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, kita melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema yang kita ambil. Contohnya, kita mengambil tema tentang niat. Setelah itu kita akan mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Yang keempat yaitu kita memilih salah satu dari beberapa aspek yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu terdapat 3 aspek: ontologis, epistemologis, maupun aksiologisnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pengkajian hadis. Di sini terdapat 11 langkah. Yang pertama yaitu kita menentukan tema atau masalah yang akan kita kaji. Yang kedua, kita menghimpun atau mengumpulkan data dari seluruh hadis-hadis yang terkait dalam satu tema tertentu. Yang ketiga yaitu kita melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis tersebut dengan memperhatikan perbedaan peristiwa urutnya. Yang keempat, kita melakukan kegiatan untuk melengkapi seluruh sanadnya. Yang kelima yaitu kita melakukan metodologi penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang kita gunakan itu seperti apa. Yang keenam yaitu kita melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dalam hadis tersebut. Yang ketujuh,
kita akan mempelajari terminologi-terminologi yang mengandung arti serupa seperti hadis yang kita cari tersebut. Yang ke-8, kita membandingkan berbagai syarah hadis. Yang ke-9, kita melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang ke-10, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang ke-11, kita menarik kesimpulan dari hasil yang kita kaji tersebut berdasarkan argumentasi ilmiahnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas kelebihan atau kekurangan dari hadis maudhu'i. Yang pertama yaitu kita membahas tentang kelebihan hadis maudhu'i. Di sini terdapat 3 kelebihan hadis maudhu'i, yaitu yang pertama, sebagai dimaklumi atau hadis-hadis yang banyak dalam setiap kasus, sebagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda, atau ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut secara berulang-ulang kali. Yang kedua, dengan melibatkan semua hadis dalam suatu kasus tertentu. Yang terakhir yaitu kita membuat pemahaman itu menjadi utuh. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kekurangan hadis maudhu'i. Adapun kekurangan dari hadis maudhu'i yaitu memenggal hadis, dalam artian metode ini mengambil dari satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, yaitu kita membatasi pembahasan hadis tersebut dengan adanya penetapan judul di dalam permasalahan tersebut. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan dari hasil materi tentang hadis maudhu'i. Saya Dahlia Saputri Borusitorus memohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penulisan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.